Ada sesuatu yang bergerak diam-diam di balik angka-angka pensiun. Dan kalau dibiarkan dampaknya bukan cuma terasa di laporan keuangan, tapi bisa menyentuh hal paling sensitif dalam hidup seorang pensiunan. Kepastian uang bulanan saat dana pensiun mulai tertekan likuiditasnya. Yang pertama kali goyah bukan sekadar saldo, melainkan kemampuan bayar yang teratur. Dan di saat yang sama muncul gelombang yang membuat tekanan itu semakin berat. Semakin banyak pegawai yang keluar dan memasuki masa pensiun, lalu memilih mengambil dana pensiun secara sekaligus, bukan bulanan. Kedengarannya sederhana, tapi secara sistem, ini bisa menjadi pemicu keretakan panjang. Bayangkan sebuah wadah yang dirancang untuk menampung dan mengalirkan air sedikit demi sedikit selama puluhan tahun. Tiba-tiba banyak orang membuka keran lebar-lebar pada saat yang bersamaan. Apa yang terjadi? Airnya memang keluar cepat untuk sebagian orang, tapi tekanan di dalam sistem turun. Lalu muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Kalau arus keluar terus membesar, dari mana sumber penggantinya? Dan kalau sumber pengganti tidak cukup, siapa yang akan menanggung selisihnya? Inilah titik gentingnya. Defisit dana pensiun saat ini disebut sudah berada di kisaran sekitar 490 miliar. Angka itu sendiri sudah tidak kecil, tetapi yang membuatnya menakutkan adalah arah pergerakannya. Jika pola ini dibiarkan, para ahli memperkirakan defisit berpotensi menembus angka yang jauh lebih besar. Ini bukan kalimat ancaman untuk menakut-nakuti. Ini logika keuangan yang berjalan pelan tapi pasti. Ketika pemasukan tidak mengejar pengeluaran, tekanan likuiditas meningkat, ketercukupan dana melemah, kemampuan bayar tergerus, dan risiko defisit permanen mulai membayangi. Di sisi lain ada janji yang terdengar menenangkan sekaligus memancing banyak tanya. Presiden Prabowo menyampaikan komitmen tentang kenaikan gaji pensiunan hingga 75% dari gaji terakhir. Bagi banyak orang itu terdengar seperti kabar yang menghapus kecemasan. Tapi bagi sistem, kebijakan seperti ini harus ditopang fondasi yang kuat. Karena bila kenaikan terjadi tanpa reformasi tata kelola dana pensiun dan tanpa penguatan keberlanjutan pembiayaan, maka kabar baik bisa berubah menjadi tekanan baru. Pertanyaannya sederhana tapi sangat penting. Apakah kenaikan itu akan menjadi solusi yang memperkuat martabat pensiunan atau justru membuka risiko baru bagi masa depan dana pensiun nasional? Jawaban tidak bisa dibangun dari perasaan. Harus dari aturan, angka, dan mekanisme resmi. Dan semua itu selalu berujung pada satu hal, dokumen formal, peraturan pemerintah, keputusan presiden, kebijakan teknis, serta prosedur pembayaran dan penganggaran. Karena itu, pada bagian-bagian berikutnya, semuanya perlu diurai dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Termasuk bagaimana fenomena pensiun sekaligus mempengaruhi sistem. Apa sebenarnya yang dimaksud kenaikan hingga 75% dari gaji terakhir? Dan catatan penting yang disampaikan oleh organisasi pensiunan. Sebab bila seseorang salah memahami satu angka saja, dampaknya bisa panjang. Salah menghitung hak, salah berharap, atau lebih buruk lagi, terlambat bersiap. Bapak dan Ibu, isu dana pensiun kembali menjadi sorotan nasional bukan karena ramai di media sosial, tetapi karena ini menyangkut struktur yang sedang diuji. Data terbaru menunjukkan meningkatnya jumlah pegawai yang keluar dan memasuki masa pensiun. Dan bersamaan dengan itu, muncul fenomena baru yang makin terasa. Banyak pensiunan tidak lagi memilih skema bulanan, melainkan menarik dana secara sekaligus. Bagi individu, pilihan ini sering tampak menguntungkan. Ada rasa aman karena uang berada di tangan sendiri. Ada kebutuhan yang bisa langsung dipenuhi. Biaya kesehatan, renovasi rumah, pelunasan utang, membantu keluarga, atau sekadar menyiapkan dana darurat besar. Namun sistem dana pensiun tidak dibangun dengan asumsi semua orang mengambil sekaligus. Dana pensiun dirancang untuk keseimbangan jangka panjang. Ia bergantung pada aliran masuk dan aliran keluar yang relatif stabil. Ketika terlalu banyak pengambilan sekaligus terjadi, arus keluar bisa melonjak jauh lebih besar daripada pemasukan pada periode yang sama. Efeknya tidak berhenti pada bulan itu saja. Tekanan likuiditas muncul, kemampuan investasi dan pengelolaan aset bisa terganggu, dan pada akhirnya ketercukupan dana melemah. Disinilah muncul istilah yang harus dipahami dengan tenang, rasio likuiditas. Ketika rasio likuiditas tertekan, artinya dana yang siap digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek menjadi semakin sempit. Ini bukan berarti pembayaran pasti berhenti, tapi ini memberi sinyal bahwa sistem perlu penyesuaian.
entah lewat penguatan pemasukan, perbaikan tata kelola, penataan skema manfaat, atau kombinasi kebijakan yang bisa menjaga keberlanjutan. Saat ini defisit dana pensiun disebut berada di sekitar 490 miliar, dan para ahli memperingatkan jika tren ini terus berjalan tanpa penanganan yang tepat, defisit berpotensi menembus angka yang jauh lebih besar. Angka triliunan sering terdengar seperti statistik jauh di atas kepala. Tapi dalam urusan pensiun, angka besar berarti satu hal, ruang gerak semakin sempit. Ketika ruang gerak sempit, kebijakan menjadi sulit, dan ketika kebijakan sulit, yang sering muncul adalah penundaan, revisi skema, atau penyesuaian yang menimbulkan kebingungan di lapangan. Itulah sebabnya fenomena pensiun sekaligus sering disebut sebagai bom waktu bagi keberlanjutan dana pensiun nasional. Bukan karena pensiunan melakukan kesalahan, pilihan itu legal, dalam skema tertentu dan bisa sesuai kebutuhan. Tapi bila terlalu masif, ia menciptakan ketidakseimbangan sistemik. Dana pensiun adalah janji jangka panjang. Ia harus dipagari aturan, dikelola dengan disiplin, dan dijaga dari guncangan mendadak. Dalam bahasa sederhana, kalau terlalu banyak yang menarik dana sekaligus, maka sistem akan dipaksa membayar lebih cepat daripada rencana awalnya. Dan semakin cepat sebuah kewajiban dibayar, semakin besar tekanan pada kas. Dalam situasi seperti ini, janji kenaikan gaji pensiunan menjadi topik yang sangat sensitif, karena ia menyentuh dua hal sekaligus, harapan pensiunan dan kemampuan sistem negara. Presiden Prabowo menyampaikan komitmen penting, kenaikan gaji pensiunan hingga 75% dari gaji terakhir. Dalam narasi kebijakan, ini menempatkan pensiunan pada posisi yang lebih terhormat, lebih adil, dan lebih sesuai dengan realitas biaya hidup. Banyak pensiunan, terutama mantan ASN, TNI, dan Polri memahami bahwa kebutuhan meningkat seiring usia, kesehatan, obat rutin, kontrol berkala, kebutuhan rumah tangga, dan biaya pendukung lainnya. Jika kebijakan ini direalisasikan, maka akan ada perubahan nyata pada besaran pensiun yang diterima. Namun satu hal penting harus dipahami, tidak semua orang akan menerima angka yang sama. Besaran pensiun tetap bergantung pada golongan, masa kerja, serta struktur gaji yang menjadi dasar perhitungan. Dan itulah mengapa pembahasan aturan resmi menjadi kunci. Ada catatan penting dari Persatuan Pensiunan Indonesia. Kenaikan ini diharapkan mulai diberlakukan pada 20 Februari 2026 dan harus dituangkan secara resmi melalui peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Kalimat harus dituangkan secara resmi, bukan formalitas belaka. Dalam urusan pensiun, pernyataan lisan atau wacana tidak cukup untuk mengubah angka di slip pembayaran. Dibutuhkan payung hukum, lalu diikuti petunjuk teknis pelaksanaan, penyesuaian sistem pembayaran, serta penganggaran yang jelas. Dalam berbagai simulasi yang beredar, kenaikan hingga 75% ini digambarkan bisa menaikkan penerimaan pensiun secara signifikan pada golongan tertentu. Namun ada catatan yang tidak boleh diabaikan, tunjangan tidak selalu ikut naik. Mengapa isu tunjangan menjadi penting? Karena publik sering menganggap gaji sebagai total penghasilan, padahal dalam praktik birokrasi ada gaji pokok dan ada tunjangan. Ketika kebijakan berbicara persentase dari gaji terakhir, masyarakat perlu tahu gaji terakhir yang mana, komponen apa, dan dasar hukumnya apa. Disinilah peraturan pemerintah atau keputusan presiden menjadi penentu. Karena dokumen itu biasanya menetapkan definisi komponen, rumus perhitungan, serta mekanisme pelaksanaan. Dalam konteks advokasi dan komunikasi kebijakan, peran organisasi pensiunan menjadi penting. Persatuan Pensiunan Indonesia disebut mengambil posisi strategis untuk mengawal aspirasi pensiunan agar tidak berhenti di slogan. Dalam sebuah rapat kerja nasional, PPI menghimpun perwakilan dari berbagai daerah. Forum itu disebut dihadiri sekitar 150 perwakilan, dan tanggal pelaksanaan yang terus disuarakan adalah 20 Februari 2026 sebagai titik mulai kebijakan. Dalam forum itu, pesan pemerintah disampaikan dengan garis besar yang jelas. Pensiunan bukan beban negara, mereka adalah aset bangsa. Kalimat ini punya makna politis sekaligus administratif. Artinya, kebijakan pensiun tidak seharusnya ditempatkan sebagai sisa biaya, tetapi sebagai bagian dari kewajiban moral dan konstitusional negara. Ketua Umum PPI Profesor Dr. Suradinata menegaskan bahwa PPI menjadi wadah pemberdayaan pensiunan. Narasinya sejalan dengan visi Astacita yang mendorong pensiunan tetap produktif dan berkontribusi. Tapi, pemberdayaan tidak mungkin berjalan
jika kesejahteraan dasar tidak aman. Karena itu, isu utama tetap kembali pada dua hal, kepastian manfaat dan kualitas layanan pendukung, terutama kesehatan. Rakernas PPI disebut menghasilkan beberapa tuntutan penting. Salah satu yang paling sering disorot adalah perbaikan layanan kesehatan, khususnya BPJS. Banyak pensiunan merasa di lapangan mereka sering diposisikan tidak prioritas, padahal mayoritas sudah berusia di atas 60 tahun dan membutuhkan layanan yang lebih ramah lansia. Di daerah, persoalannya bukan hanya biaya tetapi juga akses, antrean panjang, fasilitas terbatas, jarak layanan dan kebutuhan rujukan. Ketika seorang pensiunan harus bolak-balik mengurus administrasi, sementara kondisi fisik sudah tidak seperti dulu, bebannya menjadi ganda, beban kesehatan dan beban prosedur. PPI juga menekankan kebutuhan fasilitas ramah lansia di daerah, penguatan infrastruktur kesehatan, akses layanan publik, serta keadilan dalam kenaikan pensiun bagi ASN, TNI, Polri, dan BUMN agar mengikuti perkembangan ekonomi nasional. Pesannya tegas, pengabdian pensiunan tidak pernah benar-benar berhenti. Mereka tetap menjadi bagian dari bangsa yang membangun, dan negara tidak boleh berhenti memperhatikan mereka. Disinilah isu dana pensiun bersentuhan langsung dengan kebijakan nasional yang lebih luas. Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kesehatan dan pendidikan adalah inti kesejahteraan. Demokrasi sejati hanya bisa berjalan bila rakyat sehat dan terdidik. Pernyataan ini diterjemahkan dalam kebutuhan nasional. Indonesia disebut kekurangan puluhan ribu dokter spesialis. Kekurangan tenaga medis ini berpengaruh langsung pada pengalaman pensiunan saat berobat. Akses layanan menjadi lebih sulit, antrean panjang, dan kualitas layanan tidak merata antar wilayah. Pemerintah juga menyampaikan target pembangunan ratusan rumah sakit berkualitas tinggi di setiap kabupaten. Selain itu, disebut ada rencana pembukaan fakultas kedokteran baru serta penambahan program studi kedokteran dan spesialis. Jika semua itu dijalankan dengan disiplin, dampaknya akan terasa pada kelompok usia lanjut. Lebih banyak dokter, layanan lebih dekat, rujukan lebih cepat, dan beban sosial kesehatan yang bisa lebih terkendali. Namun sekali lagi, semua rencana besar harus bertemu pada satu ruang yang tidak bisa dihindari. Anggaran, kenaikan gaji pensiunan, perbaikan BPJS, pembangunan rumah sakit, pembukaan fakultas kedokteran, penambahan program studi, dan penguatan tenaga medis, semuanya membutuhkan tata kelola dan pembiayaan yang berkelanjutan. Inilah mengapa isu dana pensiun tidak bisa dipisahkan dari isu kesehatan nasional. Keduanya saling mengunci. Jika dana pensiun tertekan dan kesehatan tidak membaik, pensiunan akan menghadapi tekanan ganda. Jika kesehatan membaik tetapi dana pensiun tidak stabil, ketenangan hidup tetap terganggu. Dan jika kenaikan pensiunan dilakukan tanpa reformasi dana pensiun, risiko sistemik bisa meningkat. Karena itu, inti persoalan hari ini sebenarnya bukan hanya berapa naiknya. Isunya adalah keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap pengabdian puluhan tahun. Kenaikan gaji pensiunan memang menjadi harapan, terutama bagi mereka yang selama ini merasa kenaikan tidak sejalan dengan kebutuhan hidup. Tapi harapan harus dibangun di atas mekanisme yang jelas, aturan resmi, definisi komponen, prosedur pembayaran, dan penguatan tata kelola dana pensiun agar fenomena pengambilan sekaligus tidak menggerus sistem sampai ke titik rapuh. Dalam kerangka sederhana, ada dua pesan yang perlu dipegang. Pertama, hak pensiunan adalah hak yang harus dihormati dan dipenuhi sesuai aturan. Kedua, keberlanjutan dana pensiun adalah syarat agar hak itu bisa terus dibayar, bukan hanya sekarang, tetapi juga untuk generasi pensiunan berikutnya. Ketika banyak orang memilih pengambilan dana sekaligus, negara dan pengelola harus menilai dampaknya. Apakah perlu penataan mekanisme? Apakah perlu penguatan insentif agar skema bulanan tetap menarik? Atau apakah perlu perbaikan manajemen aset agar likuiditas tidak mudah terguncang? Pada tahap ini, masyarakat perlu menunggu satu hal yang paling menentukan, bentuk resmi kebijakan. PPI menekankan perlunya peraturan pemerintah atau keputusan presiden sebagai dasar. Tanpa dokumen itu, angka hanya akan berputar menjadi perdebatan. Dengan dokumen itu, barulah bisa dipastikan siapa yang berhak, bagaimana perhitungannya, kapan mulai diberlakukan, yang dalam pembahasan ini mengarah pada 20 Februari 2026, dan bagaimana prosedurnya agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Dan ketika dokumen resmi itu terbit, fokus berikutnya adalah implementasi. Disinilah biasanya tantangan muncul.
sinkronisasi data pensiunan, penyesuaian sistem pembayaran, koordinasi antar instansi, dan penjelasan publik yang tidak membuat lansia bingung. Karena bagi banyak pensiunan, yang dibutuhkan bukan jargon. Yang dibutuhkan adalah kepastian sederhana. Berapa yang diterima, kapan diterima, dan apakah prosedurnya aman. Isu dana pensiun hari ini memang dimulai dari angka defisit dan fenomena pensiun sekaligus, tapi ujungnya selalu kembali pada martabat manusia, rasa aman di masa tua. Ketika sistem pensiun stabil, seorang pensiunan bisa merencanakan hidupnya dengan tenang. Kebutuhan rumah, obat, makan, dan aktivitas sosial. Tapi ketika sistem pensiun rapuh, kecemasan merembet kemana-mana, takut ada perubahan, takut ada penundaan, takut ada kebijakan yang tidak dipahami. Itulah sebabnya pembahasan ini harus dilihat secara utuh. Ada ancaman nyata pada sisi keberlanjutan jika arus keluar terus membesar. Ada harapan nyata pada sisi kesejahteraan lewat komitmen kenaikan hingga 75% dari gaji terakhir. Dan ada pekerjaan besar yang tidak boleh ditunda. Reformasi tata kelola dana pensiun, penataan kebijakan kesehatan, serta penegasan payung hukum agar semua berjalan rapi dan adil. Pada akhirnya, kenaikan gaji pensiunan bisa menjadi kabar baik yang memperkuat penghormatan negara terhadap pengabdian jika ditopang sistem yang sehat, tapi tanpa fondasi itu, kebijakan yang baik pun bisa menciptakan tekanan baru. Maka yang paling penting bukan sekadar menunggu angka naik, melainkan memastikan keputusan resmi, aturan pelaksanaan, dan penguatan sistem berjalan bersama. Karena hak pensiunan bukan sekadar janji, hak pensiunan adalah kontrak kehormatan antara negara dan mereka yang telah bekerja puluhan tahun untuk bangsa.